selamat datang kembali di channel YouTube Kemar Sablon Digital. Salam berkreasi. Hari ini kita ada produksi 100 topi seperti yang gue kasih infonya di video sebelumnya. Tadi udah dikasih lihat proses ngeprintnya, cuma kayaknya proses penepungan dan ovennya nggak kerekam, tapi it's okay, kayaknya teman-teman udah paham ya. Karena tadi ada tamu yang datang ke sini untuk ngambil printer PO-nya, si printer DTF Jaka. Jadi alhamdulillah bulan November ini udah selesai semua kewajiban pengiriman dari printer DTF Jaka, makanya udah kosong di sana. Dan insya Allah bulan Desember nanti kita akan siapin 10 unit. Jadi teman-teman yang mau silahkan boleh chatting aja ke gua di website www.kreasi.id. Di bagian bawah itu ada tombol WhatsApp, diklik aja, atau bisa DM juga di Instagram, bisa dicek di sebelah sini nih ada Instagramnya, Agalox namanya ya. Jadi silahkan langsung chatting aja. Dan untuk pemesanan topi hari ini, kalau misalkan teman-teman ngikutin video-video sebelumnya, ini adalah pemesan yang sama, customer yang sama dengan yang sebelum-sebelumnya, yaitu si mahasiswa yang mesen topi ayam The Kriuk dan es teh apa namanya, Pi? Es teh saha warna burger sama es tehnya namanya Dekati dan burgernya namanya saha warna, gitulah pokoknya. Itu bagian dari ayam The Kriuk juga kayaknya. Jadi ya udah, paling hari ini kita akan memperlihatkan kegiatan-kegiatan aja. Kegiatan salah satunya si Om Raffi lagi ngepres aja lah ya, biar kalian bosan ngelihatnya. Sekarang udah jam 12 juga by the way, mungkin makan dulu kali, Pi. Makan dulu, Pi. Oke, kita makan dulu, nanti habis itu kita time lapse aja prosesnya ya. Oke teman-teman, ini udah sore, si Om Raffi udah balik dan ini di toko udah gelap, di luar juga udah gelap karena udah 5:30. Jadi alhamdulillah topinya udah beres tadi setengahnya, akan dilanjutin lagi besok. Harusnya sih sebenarnya kalau misalkan kita nyetaknya dari pagi itu udah selesai, cuma tadi memang kita ngerjain hal yang lain dulu gitu ya. Jadi kita akan lanjutin lagi besok, ikutin terus aja video ini sampai selesai. Selamat pagi. Oke teman-teman, ini adalah hari berikutnya dan sekedar pengingat aja. Jadi kemarin itu kita ngerjain topi seperti biasa, pesanan dari customer yang udah sering banget order di sini. Dan ini udah diselesain sama si Om Raffi, yang merah udah selesai. Yang kuning tinggal satu bungkus lagi nih, satu bungkus tuh isi 25 apa 20 ya? 25, 12 maksudnya, sorry. Atau bisa jadi 20 juga nih karena panjang plastiknya. Sama beberapa juga, dan ini kayaknya bakal beres sih hari ini. Dan kita akan lanjutin untuk bikin kaos. Ini kaosnya sebanyak 53 piece dan ini ukurannya sama semua ya, ukurannya size L. Jadi ini adalah repeat order lagi, sama seperti yang topi yang kemarin kita produksi. Ini adalah repeat order dari customer yang memang setiap tahun pasti datang ke sini, meskipun gak banyak tapi alhamdulillah dia repeat order terus. Jadi ini adalah dari teman-teman di Sanggar Tari Veteran Jakarta, kalau nggak salah gitu namanya ya. Jadi ini adalah anak-anak kesenian, anak-anak dari kampus gitu ya. Jadi ya udah, nanti kita lihat aja prosesnya seperti apa. Gua akan siapin desainnya dulu, kita akan konfirmasi lagi, meskipun memang ini sering gua produksi, tapi kita tetap harus konfirmasi dulu ke orangnya apakah desainnya seperti ini dan segala macamnya. Pokoknya ikutin terus aja video ini sampai selesai sambil gua ngopi dulu ya.
Oke, jadi ini untuk cetakan hari ini. Ada beberapa lagi sebenarnya, cuma belum masuk. Sorry, agak flicker layarnya. Nah, jadi untuk yang ini printer produksi 1 ya. Ini ngeprint bagian depan dari si kaos sama beberapa orderan cetakan tote bag yang D600 seperti yang kemarin. Nah, terus ini bagian belakangnya. Jadi ini adalah printer produksi 1, printer produksi 2. Jadi caranya seperti itu. Sebelum maintenance, sebelum printer dinyalakan, kita sebenarnya bisa menyusun antrian dari si yang nantinya akan dicetak gitu. Tapi ingat sekali lagi, printernya jangan dulu dinyalain ya. Kemudian setelah dimasukin seperti ini, kita pause semuanya. Nah, gua akan ngasih contoh yang sebelah kiri ini ya. Ini kan statusnya masih printing nih, kalau kosong gini printing. Tapi karena printernya belum nyala, makanya dia nggak bisa ngeprint. Nah, ini kan printer dua-duanya belum disiapin ya, belum di maintenance sebelum produksi. Makanya kita akan pause. Karena kalau misalkan nggak di pause, nanti begitu printer dinyalain, dia akan langsung ngeprint gitu. Jadi caranya adalah kita blok aja ini semuanya. Kemudian kita klik kanan, pause. Nah, maka dia akan ke pause seperti ini semuanya. Gitu ya. Kalau udah ke pause seperti ini aman. Kalian tinggal nyalain printernya, terus maintenance rutin sebelum produksi, baru nanti setelah cleaning, nozzle check, hasilnya bagus, ya udah, kalian tinggal pilih aja mau mulai dari file yang mana dulu, atau misalkan langsung semuanya aja di resume. Di resume tuh artinya mulai ngeprint gitu ya, atau misalkan bagian yang ini dulu di resume itu boleh, atau gua misalnya mau ngerjain yang tote bag dulu nih, yang atas, yang ini bisa di resume gitu. Jadi kalau lagi produksi agak banyak, caranya adalah seperti ini. Jadi nanti nggak buang-buang waktu lagi ketika si Om Raffi datang, dia bisa langsung ngerjain. Jadi gua ngedesainnya dari pagi kayak gitu ya. Oke, kita update proses. Ini desain yang untuk tas tote bag yang kemarin ya, yang D600, dia nambah 4 piece. Terus ini untuk desain yang kaos STVJ yang kita bikin, itu kaosnya di belakang. Terus ini botol-botol jualan gua sama istri ya di alun-alun. Nanti bakal ada videonya, atau mungkin videonya udah tayang sebelum video ini. Terus ini si Om Raffi lagi ngepres. Ini kita masih ngeprint, ini yang ngeblok putih semuanya. Dan ini lagi bikin raster, desain Queen ya. Ini buat kaosnya si Om Raffi juga. Terus ini ada orderan-orderan satuan. Desainnya mana ya? Desainnya ini nih, yang kaos satuan. Nah, seperti ini, gambar karikatur gitu ya. Jadi ini dia orangnya datang ke toko kemarin. Terus sama ini juga. Ini juga langganan yang suka datang ke toko, cuma dia orderannya satuan. It's okay, kita kerjain aja. Jadi ya seperti itulah kegiatan di toko. Alhamdulillah ada orderan meskipun dikit-dikit, tapi ya alhamdulillah daripada nggak ada sama sekali. Sekarang udah jam 11:30, mungkin kita akan break dulu. Sebentar lagi kita makan, siang, sholat, setelah itu kita lanjutin. Selamat pagi teman-teman, ini pagi berikutnya. Suara masih serak karena baru bangun tidur.
mata juga masih merah ya. Jadi belum mandi. Kebiasaan kalau kerja di rumah nggak pernah mandi, cuci muka doang. By the way, kita akan nerusin untuk pembuatan kaos sablon DTF ini sebanyak 53 piece. Terus juga ini kemarin ada yang datang untuk bikin kayak semacam vest ya. Vest tuh rompi. Jadi katanya sih dia mau motoran gitu sama teman-teman kompleknya. Mungkin punya grup-grupan motor gitu ya. Nah, vestnya seperti ini. Nanti sablonnya di bagian posisi kiri, saku, sama di posisi belakang. Jadi kita akan nyelipin dulu ngeprint ini mungkin sama si Om Rapi, ngepres ini yang kaos putih karena udah selesai. Dan ini yang kemarin kita bikin satuan udah selesai, ini udah selesai juga. Beberapa udah ada yang diambil, beberapa ada yang mau diambil hari ini. Terus by the way, mohon maaf kemarin yang mau order tinta di Shopee kehabisan. Sebenarnya bukan kehabisan, botolnya kehabisan. Kok tintanya banyak, botolnya kehabisan. Dan ini baru datang 100 botol. Kita lagi pesan lagi 500 botol lagi. Total jadi 500 botol. Itu nanti kita akan selalu ready stock mudah-mudahan di Shopee ya. Kita akan usahakan. Kemarin tuh botolnya lagi habis katanya. Ya udah, ikutin aja keseruan hari ini. Lanjutan dari hari sebelumnya. Jadi ini adalah hari kedua untuk pembuatan si kaos STVJ yang warna putih itu 53 piece. Jaketnya atau vestnya ternyata oke juga nih. Nah, jadi salah satu apa ya, bisa dibilang salah satu keuntungan punya customer yang bawa bahan, kita bisa coba-cobain. Kita cobain itu salah satunya adalah kita ngukur desain. Biasanya sih yang suka diukur tuh badannya Raffi ya, karena kalau gua kan tinggi orangnya, kalau Raffi kan umum lah gitu. Yang kedua, kalau ada barang yang bagus gue bisa cobain dulu. Kalau misalkan memang bagus, nanti baru kita nyari di marketplace, kita beli. Termasuk si vest ini nih, gue lumayan naksir juga nih. Mereknya apa nih ya? Adalah mereknya itu. Kayaknya gue mau beli deh satu deh. Oke, kita lanjut ya. Sorry ya Om, jaketnya dipakai untuk fitting-fitting. Oke, kita akan ngomongin masalah ukuran desainnya. Jadi ternyata kalau untuk vest itu nggak tahu ya, hanya yang ini aja atau umum berlaku untuk semua vest atau rompi. Jadi dia untuk bagian dada atau pundak ini mirip-mirip lah ukurannya. Ini barusan gua ukur 43, yang ini gua ukur 42. Sedangkan yang ini itu M, yang ini double XL. Jadi bedanya hanya 1 cm aja. Nah, yang perbedaan besarnya itu adalah di bagian pinggang sini nih. Jadi di bagian pinggang sini sama pinggang sini atau bagian badan atau perut lah ya, itu lumayan bedanya 5 cm sampai 6 cm. Tapi untuk bagian pundaknya itu sama. Terus perbedaannya lagi paling ya panjang, otomatis pasti beda ya. Tuh, ini yang M, ini yang double XL gitu. Cuma yang ininya sama. Jadi rencananya untuk bagian pundak ini, logonya kan kayak gini ya. Logonya itu di bagian pundak tuh kayak gini, Marco Polo. Ini akan kita bikin 31 cm aja, kita full 30 atau 31 cm lah. Terus bagian depannya di bagian dada sini mungkin 8 cm lah. Nih, 8 cm nih. Oh, oke ya, masuk sih masih 8 cm. Karena untuk bagian depannya itu desainnya seperti ini. Nah, jadi 8 cm juga akan kelihatan udah gede karena dia lumayan skala horizontal dan vertikalnya nggak terlalu jauh gitu, maksudnya nggak terlalu gepeng juga, desainnya agak besar. Jadi 8 cm udah lumayan cukup besar kalau menurut gua kayak gitu. Oke, kita akan lanjut siapin dulu printernya, kemudian kita cetak desainnya sambil nunggu si Om Rafi. Nanti Om Rafi datang mungkin langsung ngepresin yang kaos yang putih.
Oke, untuk yang face-nya atau yang rompinya udah selesai. Hasil jadinya seperti ini. Ini untuk yang bagian depannya, dan ini untuk desain bagian belakangnya ya. Marco Polo Motor Club. Nih, klub motor bapak-bapak. Jadi ini udah selesai. Tadi, oh ya, bagian depannya di press-nya pakai ini. Mesin setrikaan kecil seperti ini. Ini udah selesai, tinggal dilipat. Nanti diambil siang ini jam 1-an. Alhamdulillah lebih cepat dari... Janjinya tuh hari Jumat ya kita ya. Tapi ini udah selesai. Setelah ini istirahat sebentar, makan, baru nanti Om Raffi akan ngepresin yang kaos yang putih ini. Oke. Selamat pagi teman-teman, ini adalah hari berikutnya dan untuk pengerjaan yang kaos putih kemarin itu udah mau selesai sama si Om Raffi ya di pressnya. Ini kurang lebih seperti ini hasilnya. Ini tinggal dilepas, ini masih ada pet filmnya. Jadi ini kemarin di press-pressin, terus belum dilepas nih, dilepasnya hari ini. Jadi ini lebih dari 12 jam didiamkan seperti ini. Dan ini bagian depannya, ini bagian belakangnya. Apakah ini bisa seperti ini? Bisa tentu aja. Malah jadi lebih gampang tuh. Karena kan dinginnya sempurna dia. Tapi nanti biar si Om Raffi aja yang ngerjain. Setelah ini paling kita lagi mau ngurusin stok-stok consumable ya. Kayak tinta-tinta lagi disiapin. Paling kita akan cetak-cetak stikernya. Dan by the way kemarin kalau kalian perhatiin, gue itu bikin stiker yang ini nih. Pakai mesin cutting Cameo. Nah ini ya, ini udah di cutting-cutting. Tuh, udah dilepas. Itu untuk nempelin di botol ini karena kebetulan istri itu hari Minggu tuh dia jualan di alun-alun ya di Depok, jualan jus-jusan gitulah sama makanan-makanan yang dia bikin sendiri di rumah. Jadi ya udah, pokoknya kita ikutin aja kegiatan selanjutnya hari ini ya. Oke teman-teman, akhirnya udah selesai, diselesaikan oleh Om Raffi tadi. Jadi ini hasilnya, kaosnya seperti ini. Ini semuanya ukuran L ya, sebanyak 53 piece. Jadi ini nanti bakal gue infoin ke orangnya untuk dijemput, entah dijemput atau dikirim ya. Jadi ya udah teman-teman, kurang lebih seperti itu aja video kali ini. Mudah-mudahan ada hal baik yang bisa kalian dapatkan. Dan jangan lupa kalau kalian mau mendukung channel ini, silahkan kunjungi website www.kreasi.id. Terus kalau misalkan kalian mau nyobain consumable, tinta, pet film, powder yang biasa gue pakai di toko, kalian bisa kunjungi aja di Shopee, namanya Lajur Kiri, atau kalian bisa cek aja di link di bawah di deskripsi. Kurang lebih seperti itu. Jadi ya udah, kalau misalkan kalian ada pertanyaan silahkan langsung tulis aja di kolom komentar, dan nanti insya Allah kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.